Menyala Garudaku. Timnas Indonesia kembali mengguncang panggung Asia Tenggara. Kemenangan telak, brutal, dan tanpa ampun dengan skor 5-1 atas Kamboja di laga pembuka Grup A ASEAN Championship 2026 seakan menjadi pesan pembuka yang mengerikan bagi rival-rival di kawasan ASEAN. Publik sepak bola Asia Tenggara kini mulai berbisik, apakah Piala AFF ini sudah bukan levelnya Timnas Indonesia lagi? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Di saat Indonesia dengan mudah membongkar pertahanan Kamboja, pelatih Singapura, Gavin Lee, justru harus meratapi nasib timnya. Dan di belahan negara lain, pelatih Vietnam dipaksa memutar otak hingga batas maksimal sebelum pertemuan krusial pada 3 Agustus 2026 mendatang. Selamat datang kembali di Raftel Sport, tempat di mana kita membahas tuntas taktik, intrik, dan drama sepak bola dunia. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari perjuangan skuad Garuda. Mari kita bedah tuntas kepanikan di kubu rival. Mari kita mulai dari malam magis di Stadion Pakansari, Bogor. Kamboja datang dengan harapan bisa memberikan perlawanan, namun yang mereka dapatkan adalah mimpi buruk. Skuad asuhan John Hartman tidak hanya sekadar menang, mereka memberikan pelajaran sepak bola modern. Skor 5-1 bukanlah sebuah kebetulan. Berdasarkan data valid dari pertandingan tersebut, Timnas Indonesia mencatatkan keunggulan mutlak dalam kualitas teknik individu para pemainnya. Dominasi penguasaan bola mencapai angka 67%. Bayangkan, 2/3 waktu pertandingan bola hanya berada di kaki para pemain Garuda. Kamboja dipaksa berlari mengejar bayangan. Transisi dari bertahan ke menyerang dilakukan dengan sangat mulus, menunjukkan kelas yang jauh berbeda dibandingkan lawan. Rekor pertemuan yang memang sudah sangat superior atas Kamboja semakin dipertegas malam itu. Skuad Garuda tidak bermain dengan terburu-buru, melainkan mengatur tempo, mendikte permainan, dan menghukum setiap kesalahan kecil yang dilakukan barisan pertahanan Kamboja. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah deklarasi dominasi. Dan jika ada satu nama yang membuat seisi stadion bergemuruh dan membuat para scout lawan berkeringat dingin, dia adalah Mitchell Baker. Aksi memukaunya di atas lapangan benar-benar menjadi sorotan utama. 3 gol atau hat-trick yang ia cetak ke gawang Kamboja bukanlah gol-gol biasa. Baker menunjukkan insting pembunuh di depan gawang, penempatan posisi yang brilian, dan penyelesaian akhir tingkat tinggi yang jarang kita lihat di turnamen sekelas AFF. Kehadirannya di lini serang membuat variasi serangan Timnas Indonesia menjadi sangat sulit ditebak. Ia bisa menjadi pemantul bola, menarik bek lawan keluar dari posisinya, hingga mengeksekusi peluang sekecil apapun menjadi gol. Bagi tim-tim lawan, hat-trick Mitchell Baker adalah alarm bahaya. Lini serang Garuda kini memiliki predator haus gol yang siap menghukum siapa saja. Kamboja sudah menjadi korban pertama, dan pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, siapa selanjutnya? Kabar pembantaian 5-1 di Pakansari itu langsung terbang cepat ke Hanoi. Pelatih Timnas Vietnam memang belum memberikan komentar resmi langsung secara spesifik kepada publik. Namun, diamnya sang pelatih justru menyimpan ribuan makna. Media-media Vietnam justru sudah kebakaran jenggot. Berbagai portal berita olahraga top di Vietnam menyoroti kemenangan telak Indonesia ini dengan nada penuh kekhawatiran. Mereka secara terbuka menyebut bahwa hasil brutal melawan Kamboja ini membuat pelatih harus memutar otak lebih keras. Media Vietnam mewanti-wanti skuad The Golden Star untuk ekstra waspada terhadap daya ledak lini serang Garuda, terutama pergerakan mematikan dari sang pencetak hat-trick, Mitchell Baker. Duel yang dijadwalkan pada 3 Agustus 2026 nanti kini terasa seperti laga final kepagian. Vietnam sadar betul bahwa Indonesia yang sekarang bukanlah tim yang bisa diajak bermain fisik semata. Kematangan taktik, kualitas passing dari kaki ke kaki, dan kecepatan sayap Garuda bisa menghancurkan formasi bertahan apapun. Sementara Vietnam dilanda kepanikan taktis, situasi di kubu Singapura tak kalah menariknya. Pelatih Timnas Singapura, Gavin Lee, secara terbuka mengungkapkan perasaannya setelah laga pembuka timnya. Singapura sebelumnya berhasil mengamankan 3 poin atas Kamboja. Namun, kemenangan itu diraih dengan susah payah lewat skor tipis 2-1.
Ketika di saat yang bersamaan Indonesia mampu menghancurkan Kamboja dengan skor 5-1, realitas pahit langsung menghantam wajah persepakbolaan Singapura. Gavin Lee dengan jujur mengaku tidak terlalu terkesan dengan penampilan anak asuhnya. Kemenangan tipis melawan tim yang kemudian dibantai 5-1 oleh rival satu grup tentu menjadi pukulan telak secara psikologis. Fakta ini secara tidak langsung menunjukkan adanya jurang kualitas yang menganga antara Indonesia dan Singapura, meskipun mereka berada di grup yang sama. Singapura terlihat kesulitan menembus low block Kamboja dan rentan terkena serangan balik. Kontras dengan Indonesia yang dengan tenang mengeksploitasi ruang sekecil apapun dari lawan yang sama. Gavin Lee sadar, jika Singapura bermain dengan standar yang sama saat melawan Indonesia nanti, mereka akan menjadi bulan-bulanan di atas lapangan. Melihat semua fakta dan data di lapangan, mulai dari dominasi ball possession 67%, kualitas individu pemain yang luar biasa, hingga kepanikan yang ditimbulkan di kubu rival sebelum bertanding, rasanya wajar jika banyak pengamat sepak bola berani melontarkan satu pernyataan berani. ASEAN Championship mungkin sudah terlalu kecil untuk skuad Garuda. Ini bukan bentuk kesombongan, melainkan realitas taktis. Progres pembinaan, taktik modern yang diusung tim pelatih di bawah komando John Hartman, serta mentalitas bertanding para pemain sudah menyentuh standar Asia. Ketika tim-tim ASEAN lain masih berkutat dengan masalah konsistensi dan taktik konvensional, Indonesia sudah berbicara tentang penguasaan ruang, high press berintensitas tinggi, dan efisiensi penyelesaian akhir. Piala AFF 2026 ini harusnya tidak lagi dilihat sebagai tujuan akhir, melainkan sekadar batu loncatan dan tempat pembuktian konsistensi sebelum berbicara lebih jauh di kancah Asia yang lebih elit. Duel tanggal 3 Agustus 2026 lawan Vietnam akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Laga ini bukan sekadar perebutan 3 poin atau tiket menuju babak berikutnya, tetapi juga menjadi panggung pembuktian apakah dominasi yang mulai dibangun skuad Garuda benar-benar sudah berada di level yang berbeda. Di sisi lain, pertandingan ini juga akan menjadi tantangan besar bagi apakah ia mampu menemukan penawar untuk racun mematikan bernama Mitchell Baker, sosok yang dalam beberapa pertandingan terakhir mampu menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan? Ataukah Vietnam justru akan menjadi korban berikutnya dari keganasan skuad Garuda racikan John Hartman yang kini tampil semakin percaya diri, disiplin, dan efektif di setiap lini? Satu hal yang pasti, timnas Indonesia saat ini telah berkembang menjadi lawan yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh siapapun di Asia Tenggara. Kombinasi pemain muda berkualitas, pengalaman para pemain senior, serta sentuhan strategi dari tim pelatih telah mengubah wajah Garuda menjadi tim yang mampu bersaing dengan siapa saja. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan. Statistik, performa, dan rekor pertemuan hanya menjadi cerita sebelum peluit pertama dibunyikan. Pada akhirnya, mental, determinasi, dan kemampuan memanfaatkan setiap peluang akan menjadi faktor yang menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang. Nah, bagaimana menurut kalian, football lovers? Apakah kalian setuju bahwa level skuad Garuda saat ini sudah berada jauh di atas rata-rata tim ASEAN lainnya? Atau justru kalian menilai Vietnam masih memiliki peluang besar untuk memberikan kejutan? Tulis pendapat kalian selengkap mungkin di kolom komentar. Jangan lupa juga sertakan prediksi skor akhir pertandingan Indonesia versus Vietnam beserta alasan kalian. Menarik untuk melihat apakah prediksi kalian nantinya akan terbukti tepat setelah laga usai. Terima kasih sudah menyaksikan analisis mendalam ini hanya di Raftel Sport. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jadi, jangan lupa berikan like jika kalian menikmati pembahasan ini, share ke teman-teman sesama pendukung Timnas Indonesia agar semakin banyak yang ikut berdiskusi, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan analisis, berita terbaru, dan pembahasan menarik lainnya seputar sepak bola Indonesia maupun dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, tetap dukung Timnas Indonesia dalam keadaan apapun, dan teruslah terbang tinggi, Garudaku.